Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman dengan channel Adezul. Pada pagi hari ini saya ingin menceritakan tentang bagaimana keadaan Masjid Taqwa Metro. Masjid ini adalah merupakan salah satu masjid ikon di kota Metro yang terindah, dan masjid ini merupakan salah satu masjid tempat yang bisa menjadi wisata religi. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bila nanti mampir di kota Metro, melewati kota Metro, bisa mampir sholat di masjid ini. Dan mudah-mudahan masjid ini adalah merupakan masjid yang masjid yang menjadi salah satu ikon yang menjadi kecintaan masyarakat kota Metro. Demikian teman-teman, yuk kita ikuti apa-apa yang ada di masjid. Selamat pagi dan sejahtera bagi kita semua. Kembali bertemu dengan channel Adezul pada pagi hari yang cerah menjelang siang ini. Pagi hari ini saya akan mempresentasikan atau mereview tentang bangunan Masjid Taqwa yang ada di kota Metro. Bangunan Masjid Taqwa kota Metro ini dibangun sekitar tahun 2007, yaitu semenjak zaman Wali Kota Lukman Nur Hakim. Dan di sini keadaan Masjid Taqwa itu tidak menyerupai dengan ornamen-ornamen yang ada di Kota Madiyah, di Masjid Nabawi di Arab Saudi, namun tetap dengan tidak meninggalkan ciri khas yang ada di masjid masyarakat kota Metro, yaitu dengan ciri khas lokalnya, namun dengan ornamen dan cat yang dibuat seperti Masjid Nabawi. Ini masjid menjadi sangat menarik sekali, sehingga dengan tamannya yang begitu rimbun, yang begitu subur, itu menjadikan banyak sekali masyarakat sekitar yang menjadikan masjid ini menjadi wisata religi. Nah, kalau kita melihat dengan megahnya masjid ini dibuat dengan arsitek yang begitu megah, dengan 100 pintu dan pilar. Kalau kita melihat dengan tampak terasnya yang begitu megah dan dibuat dengan warna dengan garis-garis seperti yang ada di Madinah. Jadi kita mengingatkan bagaimana Masjid Nabi di Madinah, yang tidak meninggalkan pintunya yang dengan pintu yang model lama. Kita melihat terasnya, ini teras bagian kanan. Kemudian kita coba melihat teras bagian kiri. Nah, ini kira-kira lebar masjid ini ada sekitar 30 meter. Kemudian belakangnya mungkin sekitar 50 meter. Nah, sekarang kita coba melihat bagian dalamnya. Di dalamnya cukup luas dengan pilar-pilarnya yang kokoh. Di sana kita bisa melihat ada sekitar 20-an pilar yang menyangga bagian kubah, dan kubah tersebut dibuat seindah mungkin dengan berbentuk cekung atau cembung, dengan warna ornamen yang begitu indahnya dengan warna-warninya. Dan kita melihat bahwa masjid ini dibuat dengan lantai 2, sehingga di atas bisa dipergunakan untuk sebagai tempat untuk ibu-ibu atau untuk meeting.
para permisa dan sahabat dimanapun, kembali kita melihat bagaimana keadaan Masjid Taqwa di bagian dalamnya. Kita melihat begitu luasnya di sekeliling Masjid Taqwa ini yang penuh sekali dengan pilar-pilar yang kokoh dan ratusan jendela. Terus kemudian memang di dalam masjid ini untuk memenuhi kebutuhan para jamaah dibuat lantai 1 dan lantai 2, sehingga nanti ketika melaksanakan sholat hari-hari besar yaitu Idul Adha dan sholat Idul Fitri itu bisa menampung jamaah yang cukup, bisa ratusan sampai ribuan. Dan selama ini pengalaman memang banyak jamaah yang sholat di masjid ini dari sekitar wilayah metro ini, masyarakat wilayah metro, untuk melaksanakan sholat ibadah di Masjid Taqwa Metro. Nah, kita melihat bagaimana tempat pengimaman yang begitu indah dengan ornamen-ornamen yang begitu kokoh, kemudian tempat mikrofnya dengan kayu jati yang asli, dan ini dibuat mungkin sebelum saya lahir, udah lama, mungkin tahun 60-an, dan sampai sekarang ini masih terawat dengan baik. Di sini adalah tempat khotib untuk menyampaikan khutbahnya, baik hari-hari Jumat maupun hari-hari besar. Dan di atasnya itu adalah kain yang diganti setiap bulan Suro. Dan ukiran-ukiran ini dibuat memang asli dari ukiran khas Jawa, dan ini adalah pilar di antara tempat imam. Ada 4 pilar yang begitu kokoh, kemudian ada hiasan dengan tulisan Allah dengan diameter sekitar 1 meter lebih, sehingga dapat mempercantik, memperindah keindahan di dalam Masjid Taqwa. Kemudian di antara pilar-pilar kita bisa melihat ada Al-Quran yang disediakan untuk para jamaah apabila ingin membacanya, seperti yang ada di Mekah atau Madinah. Dan ini kebetulan saya melihat ada kucing di dalam masjid, dan ternyata kucing juga merupakan salah satu makhluk hamba Allah yang nyaman berada di Masjid Taqwa. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan kucing ini menjadi salah satu makhluk Allah yang mendapatkan. Pemirsa dan sahabat, kita melihat bagaimana keadaan tempat berwudu. Di sini kita melihat bagaimana lokasi tempat berwudu di Masjid Taqwa ini. Nah, ini adalah tempat berwudu untuk ikhwan. Nah, tempatnya begitu luas. Ini yang bagian luarnya, yang bagian dalam juga ada sendiri, namun saya tidak masuk ke bagian dalamnya karena dikunci pada saat ini karena masih pagi, belum ada jamaah. Dan baiklah para pemirsa dan sahabat, kita melihat bagaimana bagian-bagian yang lain. Ini adalah bagian samping dari Masjid Taqwa. Ini lorongnya atau terasnya begitu panjang, mungkin ada sekitar 50-an meter. Kemudian ini adalah bagian halaman depannya, halaman depan bagian Masjid Taqwa. Nah, di sana ada seperti payung yang ada di Madinah. Nah, ini ornamen-ornamennya begitu megah dengan luas tamannya. Kita lihat tampak dari depan begitu cantik bagaimana bentuk Masjid Taqwa yang sesungguhnya. Ini menjadi ikon salah satu di masyarakat di kota metro, yaitu Masjid Taqwa.
dan siang dan malam tidak sepi dari pengunjung para masyarakat, sahabat dan pemirsa. Selanjutnya mari kita lihat, ini adalah taman yang ada di Masjid Taqwa Metro. Tamannya di sana ada semacam tempat untuk perpustakaan, di mana perpustakaan ini menjadi salah satu pilihan masyarakat yang berkunjung di Masjid Taqwa Metro. Mereka bisa sambil duduk-duduk di situ, bisa sambil membaca buku yang ada di perpustakaan tersebut. Dan ini adalah bangunan tempat perpustakaan di Taman Masjid Taqwa Metro. Namun karena sekarang ini masih pagi dan belum ada pengunjung para jamaah yang mau melaksanakan sholat wajib, maka masih sepi. Dan ini adalah ornamen tanda batik Lampung. Terus kemudian ada tulisan-tulisan tentang bagaimana agar kita gemar untuk membaca buku, terutama tentang ilmu agama. Terus kemudian tentang anjuran-anjuran agar kita suka untuk membaca. Dan sekarang masih tutup dan belum datang, dan ini adalah tempat untuk buku-buku yang bisa diletakkan di tempat-tempat hiasan di sekitar perpustakaan. Nah, ini juga untuk tempat buku-buku kecil, namun sekarang bukunya tidak dipasang karena mungkin kalau hujan itu tampon, sehingga buku-buku itu bisa basah, maka tidak ada yang ditaruh di luar. Dan kita keliling melihat sekitar Taman Bacaan Kota Metro ini begitu indah, sambil duduk-duduk sambil melihat pemandangan. Dan ini sangat ramai sekali ketika pada hari Sabtu dan hari Minggu, dan di sore hari. Nah, tamannya tampak sangat rimbun dan indah sekali. Demikian para pemirsa, saya dari channel Adezul. Demikianlah teman-teman, segitu aja dulu laporan informasi yang dapat kami sampaikan dari channel Adezul. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Bila teman-teman suka dan terhibur dengan informasi ini, silahkan klik tombol subscribe, like, dan komen.